Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita percaya pagi yang indah ini boleh merasakan anugerah Tuhan yang tidak pernah habisnya. Mari sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan segala sesuatu, percayakan sepenuhnya di dalam Tuhan ketika kita datang dalam hadirat-Nya. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembali kami bersyukur Tuhan yang selalu menyertai kami hingga kami ada hari ini. Betapa luar biasa kasih-Mu. Kami menyerahkan hidup kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Engkaulah juru selamatku Tuhan. Segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang kami sembah hanya Engkau Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun
masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah masuk hadirat-Mu. Oh Yesusku, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Hanya Yesus yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami puja. Yesus, Engkau-lah kami, Yesus, Engkau Tuhan kami. Kaulah Raja kami yang turun ke dunia ini, menyelamatkan kami, menebus hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu selama kami hidup, kami mau memuji-Mu. Bawa kami Tuhan lebih lagi untuk menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah sahabat kami Tuhan. Yesus. Kiara lama ya rama rama ya sadara bara. Kami menyembah Engkau Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang setia. Haleluya. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Amin. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
yakin pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Kaulah juru selamat kami, sahabat kami, oh Tuhan, Bapa kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan, tak pernah Kau biarkan. Oh Yesus, Allah yang setia dalam hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau ada bagi kami. Kau Tuhan yang turun di dunia ini. Allah yang perkasa, penasihat ajaib, juru selamat dunia. Kira lama para bayar Yesus. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di baunya. Yesus telah lahir ke dalam
dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintah berada di bawahnya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory, glory bagi Dia, haleluya, amin. Katakan glory, glory bagi Dia, haleluya, amin. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau, penasihat ajaib kami, Allah yang perkasa. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu. Saatnya kami mau mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami buka hati kami, dan Kau nyatakan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita. Dan puji nama Tuhan, kita akan menyongsong Natal, di mana Natal itu selalu identik dengan yang namanya puji-pujian, sukacita, serta mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga ada sudah mulai merancangkan yang namanya liburan atau waktu bersama dengan keluarga. Tapi kalau mau jujur dikata bahwa di tengah-tengah hari ini kita nggak mudah mempertahankan yang namanya sukacita, ataupun kita yang akan mengalami ucapan syukur di dalam hati kita, karena mungkin sebagian dari kita masih bergumul dengan yang namanya kesehatan, pekerjaan, dan keuangan. Dan nats kita pagi hari ini di dalam Mazmur 145 ayat 9-10 dikatakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa dasar untuk bersyukur
bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Itu sebuah dasar yang sangat baik. Kira-kira apa sih yang membuat seseorang sulit untuk bersyukur? Yang pertama saya temukan bahwa karena ada orang yang menganggap kebaikan yang dia terima itu sebagai hal yang biasa. Kesannya itu take it for granted gitu ya, sehingga menjadi sesuatu yang lumrah. Misal kalau kita bangun pagi hari, kita menghirup oksigen, kita sudah nggak ada rasa hancur hati lagi ketika kita bangun pagi gitu. Seakan-akan kita tidak bersyukur bahwa Tuhan masih percayakan bagi kita hidup satu hari lagi dalam hidup kita. Coba kalau kita tanya hari-hari ini kepada orang yang sedang di detik-detik napas terakhirnya, mereka sedang berburu oksigen untuk bertahan hidup, betapa bernilainya jikalau seseorang bisa bernapas dengan baik hari-hari ini. Dan masih banyak lagi contoh ya. Nah, kita mesti hati-hati dengan kata sudah biasa, karena tanpa kita sadari sebenarnya kata ini menurunkan kualitas ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi orang yang kurang bersyukur itu bisa jadi karena kurang menghargai kebaikan orang lain, bahkan terlebih lagi kurang menghargai kebaikan Tuhan. Yang berikutnya, kenapa orang sulit mengucap syukur? Karena kadang keadaan yang sulit berkepanjangan itu dapat mengubah kualitas ucapan syukur seseorang menjadi rasa rendah diri, pesimis, tawar hati, dan otomatis mempengaruhi cara nilai, cara berbicara baik pada diri sendiri, pada orang lain, dan bahkan Tuhan. Sehingga kita harus benar-benar menata perkataan kita, karena setiap kata-kata kita itu adalah doa yang mendatangkan berkat ataupun kutuk bagi masa depan kita. Nah, saat mungkin kita alami, kita dengar kata-kata yang buruk mengenai kita, maka kita harus tetap ada semangat untuk menjaga api sukacita dan ucapan syukur di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati Tuhan, supaya kita tetap semangat menjalani hidup di masa yang sukar. Yang intinya prinsipnya adalah jaga betul-betul hati dan pikiran kita agar dapat bersyukur sehingga bisa menikmati berkat janji Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 145, Daud melihat apa yang diciptakan Tuhan itu sebagai sebuah kebaikan bagi seluruh ciptaannya. Tuhan yang menciptakan, Tuhan turut terlibat dalam setiap detail peristiwa hidup manusia untuk menjaga yang namanya keseimbangan hidup, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 145 juga bercerita bagaimana Daud melihat pemeliharaan Tuhan, bukan sekedar pada betapa indahnya ciptaan dan pemeliharaan, namun juga masih tetap ada keindahan yang lain di balik realitas yang namanya penderitaan, entah itu bencana alam, kriminalitas, kematian, dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah kesulitan hari ini tantangannya adalah kita mesti bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kita akan belajar alasannya pagi ini beberapa hal di Mazmur 145 ayat 14-21. Yang pertama, kita mengucap syukur karena Allah adalah tempat bersandar bagi kita. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Satu kali ada sebuah pohon Kamboja yang akarnya belum cukup kuat, kena angin, dia akhirnya serong ke kiri. Dan apa yang dilakukan oleh orang yang punya pohon Kamboja itu, dia menaruh kayu penopang sehingga pohon itu nggak mudah roboh ke kiri. Ketika pohon itu sudah kembali ke tengah tegak berdiri, maka penopang itu diambil kembali. Karena apa? Akar pohon itu sudah kuat menancap di bawah. Nah, Daud sebagai penulis Mazmur 145 juga pernah alami proses derita yang panjang. Dia dikejar Saul, dia dihianati orang terdekat, dia hampir mati. Tapi apa yang membuat Daud tetap survive? Kuncinya di ayat 14 bahwa dia tahu bahwa tangan Tuhan menopang semua orang yang tertunduk. Jadi ketika Daud harus tertunduk karena alami beban berat, dia justru datang kepada Tuhan. Tuhan menegakkan kepala Daud sehingga ia mampu tetap bertahan dan menjadi raja yang sangat berhasil sampai akhir kehidupannya. Kalau dalam bahasa lain dikatakan Daud finishing well, Bapak Ibu. Aplikasinya apa, Bapak kasih Tuhan? Sepanjang sisa tahun yang berjalan ini, yang kurang beberapa hari ini, kita masih mungkin menghadapi banyak ujian, tantangan, sakit penyakit, kekurangan, kebutuhan ekonomi yang hari-hari saat kita sedang menyongsong Natal dan pergantian tahun, sepertinya kepala kita masih tertunduk dengan begitu banyak beban. Saya mau katakan bahwa ada berkat firman Tuhan, kita masih punya harapan bahwa Tuhan selalu menopang hidup kita. Orang benar, status sebagai orang benar tidak menjamin kita nggak jatuh, kita nggak tertunduk, kita nggak ada beban. Tapi jangan putus asa, Tuhan akan selalu menegakkan kepala kita. Yang kedua, di ayat 15, kenapa kita harus terus mengucap syukur? Karena Allah memelihara kita. Ayat 15, mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Di ayat 15 dikatakan Tuhan memberi makanan pada waktunya. Di sini bukan hanya kebutuhan sehari-hari saja yang Tuhan pelihara, tapi kebutuhan hati yang diwakili oleh
mata orang yang tertunduk, orang yang menyerah, orang yang putus asa. Kira-kira apakah orang yang tertunduk seperti ini bisa melihat Tuhan? Tidak bisa, kasih Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang sangat menghargai seorang anak yang menantikan Tuhan, ya. Jadi meskipun kondisi sulit hari-hari ini, tetaplah bersyukur, ya. Mungkin kita belum mengalami musim panen di dalam pekerjaan usaha kita. Ada waktunya. Tuhan yang satu kali akan berkati langkah ke depan dalam hidup kita. Mungkin kita yang belum menemukan pasangan hidup, belum waktunya. Mungkin kita belum memiliki keturunan, belum waktunya. Mungkin doa-doa kita belum dijawab, belum waktunya. Tapi ada waktu di mana Tuhan akan menjawab setiap orang yang menanti-nantikan Dia. Kita merenungkan pagi hari ini, kalau kita masih bisa berdiri dan kita bisa merayakan nikmatnya sukacita Natal tahun ini, jadikan ini bukti bahwa bukan karena kuat, bukan karena keuangan kita, bukan karena kedudukan kita, tapi ini bukti kekuatan bersyukur hidup kita setiap hari ketika kita menantikan Tuhan. Karena ketika kita tetap menantikan Tuhan, maka ayat 15 mengatakan Tuhan memberikan kita makanan pada waktunya, pada kairosnya Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita bisa menikmati Natal bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara seiman, merayakan Natal di gereja. Sungguh suatu kenikmatan yang menjadi berkat ilahi dalam hidup kita. Yang berikutnya, kenapa kita harus mengucap syukur? Ayat 16 dikatakan karena Allah memuaskan kita, Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Kata memuaskan di sini bukan sekedar urusan fisik seperti perut atau lidah. Memuaskan ini berkaitan dengan setiap hasrat atau keinginan emosi, dan jiwa kita juga akan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Ya, manusia punya kebutuhan jasmani, biologis, dan emosi. Nah, kita akan mendapatkan semua itu secara utuh ketika kita membangun relasi dengan Tuhan. Nah, ciri-ciri seperti apa orang yang sungguh-sungguh bisa menerima berkat kepuasan dan bersyukur? Ayat 15 dikatakan mereka yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Bahkan yang bukan hanya sekedar menanti-nantikan. Di ayat 18 dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi bukan hanya menantikan, tapi lebih lagi menjadi terikat dalam satu ikatan perjanjian komitmen dengan Tuhan. Bukankah ini yang dikatakan di ayat 18? Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kesetiaan ini gambarannya punya iman, membangun komitmen, melayani, berkorban, dan ini kualitasnya jauh lebih mahal dan lebih bernilai daripada orang-orang yang sekedar menantikan jawaban doa. Siapa mereka? Orang yang memiliki perjanjian ini, orang yang setia ini adalah orang yang sampai detik firman ini kami sampaikan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang masih setia beriman pada Tuhan, orang yang masih setia melayani, orang yang masih setia pada pasangan hidupnya, orang yang masih setia kepada gereja lokal, dan membangun kesetiaan-kesetiaan dalam bentuk yang lainnya. Dampaknya apa, Bapak? Di ayat 18 dikatakan Tuhan itu akan mendekat. Ia mau dekat dalam kehidupan kita manusia yang berdosa, dan itulah yang menjadikan Tuhan kita hebat. Apa maksud dari kata Tuhan itu dekat? Artinya Tuhan yang kudus, yang di sorga, yang tahtanya di sorga itu mau turun dalam dunia, mau terlibat, mau terikat dalam sebuah relasi yang intim dengan manusia yang berdosa, dan dia terlibat secara aktif. Dia tidak terpisah dari ciptaannya, dan dampaknya apa bagi kita? Dia ada dan setia terlibat dalam hidup kita. Artinya kita punya keberanian mendekati Tuhan untuk memohon sesuatu kepada Tuhan di dalam doa ketika kita mengalami masalah dan kesulitan dalam hidup kita. Nah, pernahkah kita merenungkan betapa dekat dan baiknya Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu? Dia menciptakan kita, dia nggak pernah mengabaikan kita, dia tetap mengasihi kita, meskipun seringkali kita tidak taat dan tidak dengar-dengaran sama suara Tuhan, bahkan juga tetap mengasihi orang-orang yang berbuat jahat, yang kejam terhadap para pengikut Tuhan. Kita ingat kisah Saulus yang ditemui Tuhan secara pribadi, hingga akhirnya Tuhan bawa dia menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dia merubah namanya menjadi Paulus. Oleh karena itu, komitmen apa yang akan kita bangun? Yang pertama adalah di dalam Roma 10 ayat 17. Mari kita tekun mendengarkan Tuhan, firman Tuhan setiap hari. Mendengarkan firman di tengah kesukaran itu yang membangkitkan iman, sehingga kita menjadi orang yang berpengharapan, optimis dan tidak pesimis. Kita tidak sekadar jadi pengikut, tapi kita ambil langkah menjadi murid Kristus yang melakukan firman Tuhan. Kita memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita bangkitkan kerinduan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena ada banyak janji Tuhan bagi kita. Seperti Mazmur 1
1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang di perutnya berhasil. Yang berikutnya, bahwa bangkitkan ucapan syukur dengan mengisi hati dan pikiran dengan hal yang positif. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan biarlah ketika kita menjaga ucapan syukur di dalam hati kita di dalam menyambut Natal ini, kita akan melihat akan ada banyak berkat-berkat Tuhan yang akan menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Mengucap syukur itu layaknya seperti menangkap kupu-kupu. Sulit bagi yang terlalu buru-buru, sulit bagi yang terlalu bernafsu, tapi begitu mudah bagi mereka yang tahu apa yang mereka cari. Mengucap syukur itu sudah ada sebenarnya di dalam hati kita. Tinggal bagaimana kita melakukannya, tinggal bagaimana kita belajar menerima kelebihan serta kekurangan orang yang sudah Tuhan tempatkan di samping kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, dari tempat ini sebagai penutup, di dalam doa pagi ini kami sampaikan selamat Natal dan selamat menyongsong kebaikan Tuhan di tahun yang baru dan sisa tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa sebelum kita akan tutup doa pagi hari ini. Bapa, kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Firman-Mu dari pengalaman Raja Daud mengingatkan kami betapa baik Tuhan dalam hidup kami. Ada banyak hal yang bisa kami syukuri ketika kami mengikuti Yesus, dan terutama keselamatan kami di dalam Tuhan, dan juga pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan Bapa, hari-hari ini kami sedang menyongsong perayaan Natal, di mana kami merayakan kelahiran-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami terus ada dalam damai dan sukacita sejahtera Natal Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang masih dalam kesakitan, dalam kekurangan, dalam keadaan masalah-masalah, baik dalam hubungan, pekerjaan, usaha. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mereka mendapatkan kuasa ucapan syukur dari Tuhan. Bangkitkan urapan kuasa Roh Kudus dalam batin mereka, sehingga bisa mereka mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami tetap berdoa buat bangsa kami tetap berdoa buat gereja kami tetap berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka di hari-hari Natal ini, agar urapan kuasa Tuhan turun memberkati mereka, sehingga apa yang mereka sampaikan adalah pesan Tuhan bagi setiap gereja-gereja yang ada. Kami berdoa buat kota Surabaya, semua dalam keadaan baik, aman, dan tentram dalam merayakan Natal, baik di gereja-gereja di seluruh kota Surabaya dalam keadaan aman, tidak ada hal yang mengkhawatirkan, tidak ada hal yang membahayakan, semua aman dalam kendali Tuhan. Kami berdoa buat Polri, kepolisian, dan semua aparat keamanan yang menjaga. Tuhan sertai dan urapi. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam urapan dan kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu sedang jemaat dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dari tempat ini, di tempat engkau melihat tayangan pada saat pagi hari ini. Terimalah seluruh berkat yang dari sorga turun tercurah dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan melepaskan berkat damai sejahtera. Pagi hari ini, sepanjang sisa hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datangnya kali kedua menjemput kita. Mari kita semua percaya dan mengimani seluruh doa kita dijawab Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.